Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan cerita tentang matahari. Dan juga cerita sedikit tentang bulan. Kita tahu bahwa matahari dan bulan itu adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk ditafakuri manusia. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Fussilat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah adanya malam dan siang dan adanya matahari dan bulan. Ketika kematian Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maria Kiptiyah, ketika itu usianya setahun 8 bulan. Maka tiba-tiba terjadi gerhana matahari total, sehingga membuat gelap kota Madinah. Dan gerhana di zaman itu kan jarang, sehingga menakutkan. Kalau gerhana di zaman sekarang 1 tahun gerhana, tahun depan sudah diumumkan di almanak, sehingga ya biasa saja. Makanya dengan kejadian gerhana matahari total bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua manusia ketakutan. Sehingga orang-orang menyangka, karena tradisi jahiliyah, kalau sesuatu terjadi di langit, keyakinan mereka seolah-olah ada orang yang mati atau ada orang yang lahir dari orang-orang besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan keyakinan jahiliyah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatil laili la yankashifani li mauti ahadin walakinallaha yukhawwifu bihi ma ibadah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan itu keduanya tanda-tanda kuasa Allah. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi Allah tampakkan 2 gerhana, baik matahari atau bulan itu, dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Karena gerhana itu tanda-tanda kiamat masalahnya. Karena di akhir zaman, gerhana itu akan terus berlaku sepanjang tahun, sampai akhirnya menjadi tanda-tanda kiamat besar. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Kalimat khasfun kalau ke atas itu gerhana, tapi kalau ke bawah itu artinya gempa. Makanya ada kusuf, ada khusuf gitu ya. Salat khusuf atau salat kusuf. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat, kita tahu bahwa matahari ini makhluk Allah yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan besarnya bumi, yang antum belajar fisika tentu tahu ya. Perbedaannya hampir 1,2 juta lebih gitu, besarnya matahari dibandingkan bumi ya. Tapi bulan justru lebih kecil daripada bumi 4 kali lipat ya. Artinya bahwa matahari ini makhluk yang sangat besar sekali, yang sangat indah pada waktu-waktu tertentu ketika terbenam. Makanya banyak orang yang moto gitu ya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian, matahari dan bulan itu tetaplah hamba-hamba Allah. Karena ada sebagian orang dari zaman ke zaman yang menganggap matahari dan bulan itu serta bintang-bintang yang lainnya dijadikan Tuhan. Karena besarnya, karena cahayanya, karena manfaatnya, sebagian orang menganggap Tuhan kan. Contoh umpamanya, ketika Hudhud disidang oleh Nabi Allah Sulaiman karena tidak ikut berbaris dalam pasukan. Alasan Hudhud apa? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Coba kerajaan Sabah ini kan
jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun sebelum kelahiran Nabi. Artinya orang dulu sudah ada yang menyembah matahari gitu. Bahkan sebelum daripada kisah Ratu Balqis dan juga kaumnya yang menyembah matahari itu, sudah ada di zaman Nabi Ibrahim orang yang menyembah matahari. Kan Ibrahim kan pernah kumpul-kumpul tuh. Kemudian lihat matahari setelah sebelumnya melihat bulan dan bintang dan mengatakan hadza rabbi hadza akbar, katanya. Ini Tuhanku, ini lebih besar dibandingkan bulan dan matahari, dibandingkan bintang dan juga bulan. Artinya di zaman Nabi Ibrahim sudah ada orang yang menyembah matahari. Di zaman Ratu Balqis, kata Hudhud, aku dapati ada seorang wanita, seorang ratu yang Allah berikan segala sesuatu dari kemewahan dunia, tapi sayang aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sampai menyembah matahari? Karena tadi menganggap matahari itu besar, menganggap matahari itu bermanfaat banyak, menganggap matahari itu cahayanya menerangi, makanya mereka menganggap Tuhan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Maka Allah katakan, dan matahari dan bulan itu bukan Tuhan, dia makhluk. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah ciptakan ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Jangan sujud kepada matahari, kata Allah, dan jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Mereka bukan Tuhan, walaupun mereka besar. Makanya besarnya matahari tetaplah kecil di hadapan Allah. Besarnya matahari tetap kecil di hadapan Allah, dan mereka makhluk yang beribadah kepada Allah. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika sedang duduk-duduk bersama Nabi. Jadi Rasul dan Abi Dzar itu melihat matahari hendak terbenam. Kemudian Abi Dzar, Rasul mengatakan, "Atadri aina tadhhab ya Abu Dzar?" Kamu tahu enggak matahari itu pergi ke mana? Apakah seperti yang kita yakini bahwa matahari mengelilingi bumi? Dan itu pelajaran di sekolah kita, bahwa matahari itu yang mengelilingi bumi setiap hari seperti itu. Nabi SAW hendak meluruskan untuk pemahaman orang-orang sekarang tuh. Karena Rasul mengatakan kepada Abi Dzar, "Hei Abu Dzar, kamu tahu enggak matahari pergi ke mana?" katanya. Apakah dia mengelilingi bumi? Tidak. Maka Abu Dzar mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Matahari itu terbenam, dia sedang menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arsy. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatasta'dhinu fayu'dhanu lahu wa yushak an tasjuda fala yuqbalu minha wa tusta'dhanu fala yu'dhanu laha fayuqalu laha irji'i min haitsu ji'ti ila akhiril hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka matahari itu setiap hari minta izin, hampir-hampir tidak diizinkan terbit dari arah timur, dan hampir-hampir terbit dari arah barat. Kalau seandainya matahari sampai terbit dari arah barat, berarti sudah masuk dari tanda-tanda kiamat besar. Karena pertengahan tanda-tanda kiamat besar itu tulu'us syamsi min maghribiha. Setelah awalnya keluar Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini 3 alamat pertama. Alamat keempat munculnya dukhan. Kemudian alamat kelima munculnya matahari dari arah barat. Baru keenamnya ada dabah yang keluar dari bumi yang bisa bicara. Kemudian ke-7, 8 dan 9-nya gempa dari timur, barat dan jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang menggiring manusia dari Aden Yaman sampai ke mahsyar mereka di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia matahari, rahasia kehidupan manusia itu ikhwan, sebenarnya
letaknya ada di matahari. Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan matahari itu di porosnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan matahari itu pada porosnya. Tadi saya katakan bahwa besarnya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan bumi kan. Bandingannya 1,2 juta lebih, kurang lebih. Besarnya. Tapi Allah sudah letakkan di porosnya itu. Kalau seandainya matahari menjauh dari bumi, maka akan terjadi kematian di bumi. Kenapa? Karena bumi akan beku. Air akan beku, semua akan beku. Termasuk darah-darah yang ada pada badan kita ini tidak akan mengalir lagi dan beku. Dan akan terjadi kematian di mana-mana. Tapi kalau matahari keluar dari garis edarnya, terbalik. Terbakar semuanya. Tidak ada orang yang hidup kecuali akan terbakar. Makanya kenapa rahasia kehidupan manusia itu Allah tentukan dengan matahari. Matahari Allah letakkan di porosnya, dan itu kuasa Allah. Tidak mendekat dan tidak menjauh, tepat pada porosnya. Itulah rahasia kehidupan manusia tentang matahari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada dua faedah yang sangat penting untuk kita pahami kalau Anda sedang melihat matahari. Pertama, faedah ma'nawi. Dan yang kedua, faedah hissi. Apa faedah ma'nawi dan apa faedah hissi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan dua faedah ini, ada sebuah pertanyaan. Apakah matahari itu menunjukkan adanya siang? Dan bulan itu menunjukkan adanya malam. Dan mana yang lebih dahulu diciptakan? Antara malam, siang, matahari atau bulan? Atau dengan kata lain, lebih dulu mana? Bulan dengan malam ataukah matahari dan siang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang itu sebelum menciptakan matahari dan bulan. Jadi sebelum ada matahari dan bulan, siang malam itu sudah ada. Siang dan malam itu sudah ada sebelum adanya matahari dan bulan. Bukan menunjukkan dengan adanya bulan berarti malam, adanya matahari berarti siang. Bukan. Karena penciptaan malam dan siang dengan penciptaan matahari dan bulan itu lebih dulu. Dan itu disyaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan ikhtilafnya malam dan siang, bergesernya ada malam ada siang, itu adalah tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang berakal. Jadi siang malam itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baik siang ataupun malam sama-sama gelap karena belum diberikan tanda. Tapi sudah diciptakan ada siang ada malam. Tapi belum diberikan tanda. Baru setelah Allah ciptakan adanya siang, adanya malam, baru Allah kasih tanda. Dengan diciptakannya matahari dan bulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna al-laila wan nahar ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Apa kata Allah? Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang terang benderang. Ya, yang tadinya gelap tuh, baik siang gelap, malam gelap gitu ya. Mulailah kemudian Allah berikan tanda dengan menghapus tanda malam menjadi siang dengan diciptakan matahari, gitu maksudnya. Ya, makanya malam itu pertama diciptakan, baru kemudian siang, kemudian baru Allah menciptakan ada matahari dan ada bulan. Dan kita tahu bahwa malam itu lebih dulu dari siang dan malam itu lebih luas dibandingkan siang. Sudah saya jelaskan dalam surah Al-Lail. Cahaya matahari itu kalau dipersen
Cahaya yang ke bumi kalau di persen itu cuman 1% saja. Lebihnya alam semesta ini gelap. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan fi'il mudhari ketika menjelaskan kalimat lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ketika Allah menyebutkan malam menggunakan fi'il mudhari, tapi ketika menyebutkan siang Allah sebut dengan fi'il madhi. Kenapa? Karena faedah fi'il mudhari itu artinya lebih meluas dibandingkan fi'il madhi. Lebih luas maknanya. Sekarang hal wal mustaqbal itu bahasanya. Dia lebih meliputi dibandingkan fi'il madhi. Karena alam semesta ini bersama galaksinya dasarnya itu malam. Terang itu hanya ada di bumi saja. Di planet-planet lain tidak. Yang terang itu hanya di bumi saja. Di bumi sendiri tidak semua bumi terang ketika terbit matahari kan. Ada beberapa daerah itu justru masih malam. Jadi hanya 1% saja dibandingkan gelap gitu maksudnya. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi belajar fisika. Jadi guru fisika. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa kita kembali kepada fokus bahwa ada faedah maknawi yang luar biasa ketika antum melihat matahari. Jadi para ulama mengatakan, kenapa kita disyariatkan sholat duha? Kan kita disyariatkan sholat duha itu. Apa sih sebabnya? Apa rahasia di balik sholat duha itu? Ketika seseorang itu memandang matahari ikhwan, berarti kita diingatkan tentang hari akhir. Kita diingatkan dengan hari akhir. Karena panasnya matahari itu mengingatkan akan panasnya kelak hari akhir, yaumul qiyamah, dan panasnya neraka. Makanya pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, ditubruk-tubrukan satu dengan yang lain, matahari dan bulan tidak dijatuhkan. Dan Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan Allah gabungkan matahari dan bulan. Jadi semua bintang jatuh, semua bintang hancur kecuali matahari dan bulan. Allah tidak hancurkan. Karena Allah gabungkan matahari dan bulan itu, kemudian Allah letakkan di atas kepala manusia lebih dekat dibandingkan ketika manusia berada di bumi. Karena jaraknya 1 mil. Sementara ketika kita berada di bumi, jarak kita dengan matahari itu entah berapa kecepatan cahaya. Tetapi kalau di akhirat sudah jelas mataharinya di atas kepala 1 mil. 1 mil pun menjadi khilaf kalimat mil dalam hadis itu. Kata rawi mengatakan, aku tidak tahu makna milun dalam hadis itu. Apakah mil itu alat bercelak? Maknanya tidak sampai 1 jengkal matahari di atas kepala. Ataukah makna mil di situ jarak? Ada meter, ada kilo, ada mil, gitu ya. Kalaupun itu adalah jarak terlampau dekat matahari di atas kepala itu. Jadi matahari itu mengingatkan kita akan hari akhir. Bahwa matahari akan didekatkan tetap pada hari kiamat. Dan ketika kemudian manusia sudah dihisab, kemana perginya matahari? Sekarang orang sudah masuk surga, yang satu masuk neraka. Lah kemana perginya matahari dan bulan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an, matahari dan bulan itu akan dibenamkan ke dalam neraka. Abi Dzar bertanya, apa dosanya matahari dan bulan sehingga masuk neraka? Dia kan makhluk Allah juga. Kok bisa dimasukkan ke neraka? Apa dosanya? Katanya. Maka Rasul mengatakan tidak. Matahari dan bulan dimasukkan ke neraka itu bukan karena keduanya berdosa, tetapi ingin membantah orang-orang yang menyembah matahari dan bulan ketika di dunia, bahwa matahari dan bulan bukan Tuhan. Makanya dibenamkan sekali ke neraka. Dari sini menunjukkan bahwa ketika kita melihat matahari itu dibayangkan bahwa kita diingatkan dengan hari akhir. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam peristiwa perang Tabuk kalau nggak salah. Ketika itu kan perang Tabuk itu pada musim panas. Perjalanan Madinah ke Tabuk itu jauh.
Tidak bisa dilalui jalan kaki. Tidak bisa dilalui kuda biasa, harus kuda perang, terlatih. Lawan yang dihadapinya adalah orang Romawi. Dan itu pertama kali Rasul menghadapi Romawi di Tabuk. Orang-orang munafik sudah kepikiran tuh, jauhnya Tabuk, panasnya gitu. Maka mulailah mereka membuat riak-riak untuk menggembosi para sahabat. Lah, di antara gembosan-gembosan itu mereka mengatakan la tanfiru fil har. Ngapain? Panas-panas gini kita berangkat perang, belum menghadapi lawan dah lelah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad kepada mereka, "Naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun." Neraka jahanam jauh lebih panas kalau mereka paham gitu ya. Maka Allah katakan, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun." Turun ayat ini. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul dalam ayat ini, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad, "Naru jahannam asyaddu harra," bahwa neraka jahanam itu jauh lebih panas. Ketika orang munafik mengatakan jangan pergi jihad karena panasnya matahari, maka Allah ingatkan kepada Rasul, neraka laut jauh lebih panas dibandingkan matahari. Tetapi dengan merasakan panasnya matahari, seolah-olah diingatkan dengan jahanam. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, "Idza shtaddal harru fa abridu bis salati fa inna shiddatal harri min faihi jahannam." Kata Nabi SAW, apabila panas terik di tengah-tengah siang, ya kan, jangan langsung sholat duhur, biarkan tergelincir dulu ke arah barat sedikit supaya agak dingin cuacanya, karena teriknya matahari itu hembusan dari neraka jahanam. Ya, makanya sholat yang boleh diakhirkan dua. Pertama Isya boleh diakhirkan, dan juga duhur boleh diakhirkan. Alasan Isya karena memang waktunya separuh malam, alasan duhur karena panas teriknya matahari itu adalah nafasnya jahanam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa matahari itu mengingatkan kita tentang akhirat. Dan panasnya matahari juga mengingatkan kita tentang neraka. Panasnya matahari itu. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Afara'aitumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un." Apa kata Allah? "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin." Allah mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang api yang kau lihat? Kalau kau pegang kan panas api itu. Sama teriknya matahari juga bisa membakar. Kita lihat kalau dulu itu kan mau menghidupkan api nggak perlu pakai korek gitu ya, beli saja kaca pembesar gitu ya. Kaca pembesar, pantulkan cahayanya dari matahari, letakkan di kertas, bisa terbakar tuh. Artinya bahwa matahari bisa menimbulkan api. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, bagaimana pendapat kalian tentang api yang kalian hidupkan itu? Apakah kalian yang menumbuhkan pohon api tersebut ataukah kami? Kami jadikan api itu, kata Allah, nahnu ja'alnaha tadhkirah. Kami jadikan api itu sebagai pengingat akan api yang lebih besar daripada api dunia, maksudnya jahanam, api neraka. Karena api di bumi ini hanya satu bagian daripada 70 bagian panasnya jahanam. Dari sini menunjukkan mataharinya mengingatkan akan akhirat, karena di padang mahsyar matahari dekatkan, panasnya mengingatkan kita tentang azab neraka. Jadi apa yang kita lihat pada matahari itu bukan semata-mata makhluk Allah yang punya cahaya, tapi lebih daripada itu kita bisa mengambil manfaat maknawi, artinya manfaat secara makna bahwa kita diingatkan kepada hari akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat secara maknawi adalah kita diingatkan bahwa kita makhluk yang lemah. Kita ini lemah loh. Siapa yang bisa memandang matahari tanpa alat? Jangan lama-lama. Jangan satu hari buta lah kita.
Bentar aja. Sorotkan mata kita saat matahari terbit. Jangan pakai alat bantu. Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Kalau seandainya kita makhluk Allah dihadapkan dengan makhluk Allah yang lain, kita lemah. Lemah di hadapan matahari, kita tidak sanggup memandang loh ya. Bagaimana dengan zat yang menciptakan matahari, maksudnya begitu. Dan di sini ada faedah ikhwan, bahwa seorang ataupun makhluk yang lemah itu hendaklah mencari sandaran yang kuat. Ya. Sebab kalau seandainya makhluk lemah bersandar kepada makhluk lemah, makin lemah dia. Sebagaimana orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Mereka sudah lemah, menyembah Tuhan yang lemah, makin lemah. Makanya orang-orang musyrik itu sesembahan mereka seperti Baitul Ankabut, kata Allah. Seperti rumah laba-laba kan itu. Tidak bisa menaungi hujan. Mana ada rumah laba-laba bisa naungi hujan? Bolong-bolong. Tetap aja bocor dia ya, nggak bisa ditambal. Tidak bisa menaungi angin. Ya. Karena memang lubang-lubang sarang laba-laba itu, ditebak saja langsung roboh. Itulah sarang laba-laba. Seperti itulah kelemahan orang yang bersandar kepada orang yang lemah, kepada zat yang lemah. Makanya ada faedah di sini, bersandarlah kepada zat yang kuat supaya kita tidak menyesal. Yang menciptakan sesambahan mereka, yang menciptakan matahari, bulan, bintang dan yang lain sebagainya. Jadi sini ada manfaat tentang lemahnya manusia di hadapan Allah, karena kita tidak bisa melihat matahari secara mata telanjang kecuali harus menggunakan alat bantu, teropong dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, bahwa manfaat matahari itu luar biasa. Walaupun manusia mencela matahari, tetap saja manfaatnya tidak akan terputus, dan itu nikmat. Betapa banyak orang yang mencela matahari kan? Banyak ikhwan, gara-gara ndak hujan-hujan dicela lah itu. Si panas, kapan hujan gitu. Kan itu ya. Terutama ibu-ibu. Ya. Ataupun kalau tidak ada matahari dicela juga gitu ya. Asih hujan terus kapan panasnya katanya. Tapi walaupun matahari dicela, satu dunia mencela matahari, tetap saja matahari menyinari dan memberikan manfaat kepada manusia. Ini nikmat. Coba kalau matahari kayak kita gitu ya, ada perasaan gitu ya. Kalau seandainya antum ngasih, tiba-tiba antum celak, pasti nggak dikasih sama antum. Kan gitu. Kita ini kan mudah dongkol gitu ya. Coba kalau matahari dongkolan, dicela manusia tidak terbit-terbit, ini yang kita takutkan. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallah ya'tikum bidiya'in afala tasmaun. Bagaimana pendapat kalian coba? Kalau Allah jadikan malam itu terus gak ada matahari, karena mataharinya dongkol, nggak mau terbit lagi, malam terus sampai kiamat. Kira-kira ada nggak orang yang bisa memberikan cahaya, kata Allah? Mungkin orang tidur terus kan itu ya, karena malam terus, dingin terus, bawaannya tidur saja. Atau sebaliknya, ada orang yang mencela ketidakadaan matahari karena asik hujan terus, akhirnya Allah jadikan matahari sampai kiamat tidak terbenam gitu kan, asik siang saja, kapanlah istirahatnya kita. Makanya Allah jadikan cuaca itu berbeda-beda. Ketika matahari terbenam, Allah jadikan cuacanya berbeda, dingin, bawaannya itu ngantuk, pengen istirahat. Allah jadikan malam libas, ya kan, sebagai pakaian kita bisa istirahat. Ketika Allah terbitkan matahari panas, bawaannya tidak bisa tidur, maunya gerak, itulah kita kerja. Jadi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, ini semua adalah manfaat dari Allah Azza wa Jal, jangan sepelekan. Ya. Ini secara manfaat maknawi. Di sana ada manfaat hissi. Manfaat hissi itu maksudnya manfaat yang langsung kita rasakan, badan kita merasakannya. Pak Jul paham lah kan? Karena orang kesehatan, bahwa orang yang berjemur di pagi hari itu pasti akan dapat vitamin dal. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya D, vitamin dal. Vitamin D, karena itu. Dengan adanya vitamin D tanpa harus mengkonsumsi obat, tanpa harus mengkonsumsi buah-buahan yang ada vitamin D-nya, tidak perlu.
Cukup berjemur masuk semua, tulang kuat, semua bisa jalan orang, sehat semuanya. Bahkan saya baca dalam buku kesehatan itu, orang yang suka berjemur di pagi hari terhindar dari stroke katanya. Tidak mudah stroke orangnya. Tidak mudah terkena penyakit gula katanya. Kemudian badannya akan sehat. Sampai seperti itu namanya manfaat hissi namanya. Manfaat langsung ke badan. Itulah matahari. Luar biasa. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi waduhaha, demi matahari, waduhaha, dan demi waktu duha. Demi matahari yang menyinari. Duha itu artinya ketika matahari terbit sampai zawal ke arah barat sedikit masuk zuhur, itu waktu duha. Karena yang menyebabkan adanya duha itu matahari. Adanya duha itu karena matahari. Tetapi walaupun matahari tidak terbit, yang namanya waktu duha tetaplah waktu duha. Walaupun pada awalnya yang menjadikan adanya duha matahari, tetapi ketika sudah menjadi waktu duha, ada matahari atau tidak ada, tetap duha itu ada. Ya kan? Jangan pula matahari tak ada, saya tak sholat duha. Nah, enggak begitu. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Dajjal. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa keluarnya Dajjal itu satu hari bagaikan setahun, satu hari bagaikan sebulan, satu hari bagaikan sepekan. Jadi 3 hari berturut-turut itu, hari pertama bagaikan setahun, hari kedua bagaikan sebulan, hari ketiga bagaikan sepekan, baru hari berikutnya sama, harinya hari normal. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya satu hari sama dengan setahun, sebulan, dan sepekan itu, bahwa Dajjal itu bukan hanya mengelilingi waktu-waktu normal, tapi Dajjal juga akan berkeliling ke kutub-kutub yang tidak normal waktunya. Kan kutub itu tidak normal waktunya, kadang siangnya lama, kadang malamnya lama, kan itu ya, daerah kutub itu. Lah ketika kemudian sahabat bertanya soal ibadah, yang satu harinya 1 tahun itu macam mana sholat puasanya Nabi katanya. Jangankan 1 tahun tak makan, 3 hari tak makan dah di kuburan tuh, dah mati. Ini setahun pula tak makan, bagaimana caranya puasanya itu? Maka Rasul mengatakan faqdiruna, kira-kirakan. Jadi kalau satu harinya bagikan 1 tahun, dikira-kirakanlah dari duhur ke asar berapa jam, dari asar ke maghrib berapa jam, dari maghrib ke isya berapa jam. Kalau umpamanya kita puasa Indonesia dari mulai terbit fajar sampai terbenam itu berapa jam. Nah, kalau sudah sampai jam bukalah walaupun masih siang gitu maksudnya. Tanya ke tetangga yang normal waktunya. Telepon saja, sudah maghrib belum? Sudah, di sini baru pagi, makan gitu maksudnya ya. Karena mengikuti daerah yang normal. Artinya bahwa kembali kepada topik bahwa yang menyebabkan adanya duha matahari, tapi ketika sudah menjadi waktu duha, maka matahari tidak lagi jadi patokan duha. Ada duha, tidak ada duha, ada matahari atau tidak ada matahari, tetap kalau sudah jamnya duha, sholat duha, gitu maksudnya. Dan sholat duha itu seafdal-afdalnya ketika anak unta berlalian karena kepanasan tidak sanggup duduk dia. Ya, antara jam 10, jam 11 itu seafdal-afdalnya waktu duha. Karena sekali lagi manfaat rahasia di waktu duha, saya ulangi tadi tidak saya jelaskan. Kenapa disyariatkan duha? Karena di antara manfaat maknawi diingatkan dengan hari akhir. Maka karena kita diingatkan dengan hari akhir, diingatkan dengan berdiri padang mahsyar, diingatkan dengan neraka, timbullah rasa takut ketika melihat matahari. Karena timbul rasa takut, maka kita ingin bertobat kepada Allah, kemudian melaksanakan duha. Makanya sholat duha disebut sholatul awabin, sholatnya orang yang tobat. Ya. Kenapa tobat? Karena takut. Ya. Itulah kenapa rahasia di balik sholat duha itu. Di situ rahasianya. Tetapi tidak disyariatkan sholat duha tiap hari. Karena Rasul tidak tiap hari sholat duha. Rasul itu kadang sholat 1 hari, kadang 2-3 hari tak sholat. Nah sholat lagi. Kemudian tidak sholat lagi. Jadi tidak disyariatkan, tidak dianjurkan setiap hari. Dalam hadisnya illa ghibban, kecuali diselang sehari sholat, 2 hari tidak. Kemudian sholat 3 hari tidak. Nah, lain dengan sholat malam. Rasul tiap malam sholat.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara makna wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi siang apabila menampakkan sinarnya dan demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala dahulukan siang daripada malam. Harusnya kan malam dulu baru siang. Karena asal penciptaan itu malam baru siang. Tapi dalam surah Asy-Syams ini kenapa siang dulu baru malam? Dalam surah Al-Lail yang kita sudah bahas, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, malam dulu baru siang. Dan hampir semua Al-Qur'an secara umum kalau menyebutkan siang malam mesti malam dulu baru siang. Kecuali dalam surah Asy-Syams ini. Kenapa didahulukan siang baru malam? Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, kan itu ya. Kata ulama, didahulukan kalimat siang baru malam, padahal hampir semua ayat dalam Al-Qur'an didahulukan malam baru siang karena untuk disesuaikan dengan munasabah ayat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya didahulukan apa? Matahari kan? Baru bulan. Maka harus sesuai lah ayat setelahnya. Matahari gandengannya siang, bulan gandengannya malam. Makanya Allah sebutkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian untuk menyesuaikan lafaz maka mendahulukan siang karena sebelumnya disebutkan matahari dulu, baru kemudian malam karena setelah disebutkan bulan. Tapi pada dasarnya ayat Al-Quran itu lebih mendahulukan malam dibandingkan siang. Karena alasan tadi. Karena malam itu adalah awal yang diciptakan oleh Allah satu. Sebelum siang. Yang kedua, karena malam jauh lebih meliputi segala alam semesta dibandingkan siang yang hanya bumi saja. Makanya malam dulu baru siang. Ya. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang faedah malam dan siang, antum bisa murajaah di YouTube yang sudah subscribe, like and share. Jadi bisa dalam tafsir surah Lail yang sudah saya jelaskan, itu saya jelaskan tentang manfaat malam dan juga siang. Jadi tidak perlu diulang. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Demi langit serta pembinaannya dan demi bumi serta penghamparannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita bercerita tentang matahari dan bulan dan keduanya tanda kuasa Allah, maka begitu juga langit dan bumi adalah kuasa Allah. Cuman bedanya kalau langit dan bumi kuasa Allah yang tidak bergerak. Tapi kalau matahari dan bulan itu bergerak. Kan bergerak dia. Tapi kalau langit dan bumi kapan-kapan bisa dipandang. Mau siang mau malam. Ya, bumi juga sama. Tapi kalau matahari tidak bisa dipandang kecuali siang, bulan tidak bisa dipandang kecuali malam, kan itu. Lah kita tahu bahwa banyak keajaiban langit dan bumi itu. Dan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika, atau asar lah, bukan hadis. Perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainas sama'i dunya wallati taliha 500 amin." Bahwa jarak langit dunia yang kita lihat, kemudian langit setelahnya, langit kedua dan ketiga sampai ketujuh, itu antar satu langit ke langit berikutnya itu jaraknya 500 amin. 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, saking tingginya langit satu ke langit berikutnya itu. Ya. Begitu juga antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun perjalanan. Kemudian antara kursi ke air juga 500 tahun perjalanan. Kemudian antara air ke arsy juga 500 tahun perjalanan, begitu seterusnya. Dalam asar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di antara keajaiban langit bahwa langit tempatnya para malaikat. Langit itu tempat malaikat tinggal. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, apa kata Rasul?
inni ara ma la tarawun. Attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Ma fiha mawdi'a arba asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi azza wa jalla. Kata Abi Dzar Al-Ghifari membawakan hadis yang marfu kepada Rasul, kata Nabi SAW, aku menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Langit bergemuruh dan wajar bergemuruh. Sebab tidak ada tempat seluas 4 jari pun di langit melainkan ada malaikat yang sujud dan ruku kepada Allah sampai kiamat. Jadi 4 jari dari sini malaikat, 4 jari malaikat. Sebanyak itu malaikat yang ada di langit. Ya. Adapun apakah di dalam bumi itu juga ada makhluk? Kalau di langit kan jelas tuh, setiap tingkatan langit itu semua ada malaikat. Bahkan para nabi di sana. Nabi-nabi yang sudah meninggal, ruhnya ada di sana. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul bertemu dengan Adam, dengan Yahya, dengan Isa, dengan Harun, dengan Yusuf, dengan Musa, Ibrahim, dan begitu seterusnya. Apakah juga di dasar bumi ada makhluk? Kan bumi juga sama, lapisan-lapisannya ada 7 tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Al-Imam Al-Qurtubi ketika memberikan catatan ayat ini, beliau mengatakan qala al-jumhur, berkata jumhurul ulama, minal khalqi, maksudnya makhluk yang kalian tidak tahu adalah dari ciptaan Allah, kita tidak tahu. Ya. Ada yang mengatakan anwa al-hasyarat wal hawam fi asafilil ardi wal barri wal bahri mimma lam yarahul basharu wa lam yasma'u bihi. Ataupun makhluk Allah dari binatang-binatang kecil, baik di dasar bumi atau di dasar lautan atau di dasar daratan yang kalian tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarnya. Boleh jadi ada makhluk yang kita tidak tahu. Di dalam bumi ini dari lapisan-lapisannya sampai ke bawah, sampai lapisan yang ke-7, boleh jadi ada makhluk, cuman kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma yasha. Allah ma la ta'lamun wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu, dan itu keajaiban Allah Azza wa Jalla. Ya, di antaranya adalah kisah ketika Nabi Daud membaca Zabur. Tiba-tiba kemudian burung ikut berkicau, gunung ikut juga membaca dengan suaranya. Akhirnya suara lirih Zaburnya tidak terdengar karena lebih besar suara gunung dibandingkan suara Zabur. Maka Daud kemudian coba ngomong sama malaikat Jibril, macam mana Allah akan tahu suaraku sementara gunung lebih besar suara tasbihnya dibandingkan aku. Maka Jibril membawa Daud ke dasar bumi yang paling dalam. Ya. Kemudian di dasar bumi yang paling dalam diambilnya satu batu, kemudian dipecah, rupanya ada dun, ada ulat. Kemudian kata Jibril, coba letakkan telingamu di ulat itu. Kedengaran tasbihnya tidak? Maka kata Nabi Daud, aku mendengar tasbihnya. Kalau ulat di dasar bumi saja bertasbih dan Allah mendengarnya, kok ini di bawah di permukaan bumi lebih Allah dengar lagi. Ya. Intinya bahwa baik di langit ada makhluk, di bumi juga ada makhluk. Dan ingat bahwa langit itu Allah katakan wa baina was-sama'i banainaha bi aidin wa inna lamusyun. Artinya langit itu dibangun, ada bangunannya. Karena ada orang-orang yang kemudian mengingkari ayat tentang langit itu punya bangunan. Disangkanya langit itu ya awan, ya angin, ya bukan berupa bangunan. Tidak, langit itu ada bangunannya dan ada pintunya. Tidak sembarang masuk dan menembus langit. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul tidak bisa menembus pintu langit dari Mekah. Dia harus ke Palestina dulu. Karena sejajarnya pintu langit itu dengan Masjidil Aqsa. Sebenarnya Rasul bisa saja di Mekah ke langit. Masalahnya tidak ada pintunya di sana. Makanya harus kemudian hijrah dulu, melaksanakan perjalanan Isra dulu, baru dari Palestina dia naik ke langit. Karena orang yang mengingkari bahwa langit bukan berbentuk bangunan seperti orang-orang ateis, maka kita katakan dia telah mendustakan dari Al-Qur'anul Karim yang mengatakan bahwa langit itu adalah dalam bentuk bangunan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keajaban langit, ya ma'ruflah kalau antum memandang ke langit itu kan ada awan yang mampu menampung air dari bumi kemudian dijatuhkan jadi hujan. Siapa yang buat kayak gini coba? Allah. Ya kan? Kemudian
dihembuskan angin dari langit, ada yang panas, ada yang dingin. Siapa yang menghembuskan angin-angin ini kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Kemudian juga ada petir, ada geledek, macam-macam di langit itu. Dan siapa yang membuat seperti itu kalau bukan karena Allah? Begitu juga di bumi kan? Di bumi luar biasa lagi. Coba dalam lautan itu. Macam-macam dikeluarkan, ada gas, ada minyak, ada perhiasan, ada jamrud, macam-macam ya kan. Itu kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan langit dan bumi karena keduanya ada manfaat besar bagi manusia. Dan Allah jadikan bumi itu firas, terhampar, sehingga kita bisa berjalan tanpa goyang, kita bisa berjalan tanpa oyang, kita bisa berjalan tanpa jatuh, kita bisa tidur kemudian besoknya tidak sakit badan. Coba, siapa yang menjadikan kemudian bumi itu hamparan, firas, kasur bagi kita kalau bukan karena Allah? Dan itu salah satu penyebabnya karena Allah jadikan gunung-gunung itu menjadi pasak sehingga bumi tidak gempa. Siapa yang menjadikan gunung pasak? Allah. Ya, artinya bahwa banyaklah kalau kita bicara tentang keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita berhenti sampai sini ya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, seorang Yaman, dan meriwayatkan hampir 27 hadis dari Nabi. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang didengar dari Nabi SAW ketika menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Kata beliau bahwa kebersihan itu separuh iman. Ucapan alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan. Kemudian solat itu cahaya, kemudian sedekah itu bukti, kemudian sabar juga cahaya. Kemudian di ujung hadis dia mengatakan apa? Kullun nasi yagdu fabai'un nafsa famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia akan keluar dari rumahnya. Setiap manusia, kan nggak ada orang itu yang ngerem terus di rumah kan. Pasti suatu ketika keluar, mau pagi, mau siang, mau malam kan itu. Setiap orang yang keluar dari rumahnya itu terkadang dia sedang menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya untuk ketaatan kepada Allah, beruntunglah dia. Tapi ada juga yang menjual dirinya untuk kemaksiatan kepada Allah, rugilah dia. Makanya Allah mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Usahakan itu berbeda-beda. Ada yang mencari kebaikan, ada yang mencari kejahatan. Ada yang melakukan kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan. Ada yang mencari tauhid, sunnah dan juga ketaatan. Macam-macam orang itu berlaku di luar sana. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala puji kepada jiwa-jiwa yang mereka betul-betul hendak membersihkan jiwanya dan tidak mengotori jiwanya. Makanya Nabi SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kalau dia membaca ayat ini, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Nabi SAW kemudian berhenti dan mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Jadi kalau Rasul membaca ayat ini, Rasul pasti berhenti. Kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Ya Allah, berikan kebersihan pada jiwaku, maksudkan ketakwaan kepadaku. Karena engkau adalah pelindung terbaik dan engkau sebaik-baik orang yang mensucikan jiwa. Selalu Nabi SAW seperti itu. Terkadang Rasul membaca kalimat ini dalam sujudnya. Terkadang Nabi SAW membaca doa ini setelah membaca ayat ini. Tapi yang jelas bahwa kesucian jiwa itu sangat penting sekali. Karena baik buruknya badan yang kita bawa itu ditentukan baik buruknya hati yang ada pada jiwa. Makanya Rasul mengatakan bahwa pada badan seseorang ada segumpal daging, kalau dia baik-baik semuanya, kalau dia jahat-jahat semuanya. Kemudian Rasul mengatakan ala wahyal qalbu, itulah hati yang menggerakkan semua badan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua perkara. Pertama dengan langit dan yang kedua dengan at-tariq.
Yang dimaksud tariq di sini tadi dijelaskan adalah bintang yang bersinar tajam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersumpah dengan langit. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa langit ini salah satu tanda yang sangat besar tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, langit itu wa ma fawqa ra'si fahuwa as-sama. Setiap yang di atas kepala itu disebut langit. Jadi setiap ma'ala wartafa, sesuatu yang meninggi, itu disebut langit. Makanya kalimat sama itu ada dua makna. Pertama secara hissi dan yang kedua secara maknawi. Adapun secara hissi maksudnya yang bisa disentuh dengan panca indera, itu disebut hissi, bisa dilihat, bisa dipandang. Seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa anzalna minas samai ma'an, dan Allah turunkan dari langit air. Apa makna langit di sini? Maksudnya awan. Kata-kata langit dalam ayat ini maksudnya Allah turunkan dari awan itu air hujan. Dan awan itu sesuatu yang hissi, nampak gitu ya. Berarti makna as-sama langit itu bisa berupa hissi, bisa tampak. Seperti awan yang kita lihat itu juga disebut langit dalam bahasa Arab. Dan Allah katakan wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit, maksudnya dari awan itu air hujan maksudnya. Dan ada juga makna sama itu secara maknawi, secara makna, seperti ketika kita menjelaskan tentang Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi SAW disebut Sahibus Sumu, dia pemilik langit, maksudnya karena ketinggiannya. Baik secara hissi, karena Rasul juga pernah naik ke langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Ataupun secara maknawi karena akhlaknya, ketinggiannya, ilmunya, pengetahuannya, keutamaan yang Allah berikan tinggi di atas segala makhluknya. Itu bicara tentang kalimat sama, bisa diambil dari kalimat sumu. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan was-sama, dengan langit itu. Langit itu salah satu daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar sekali. Dan kalau kita melihat banyak keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun langit itu sedemikian rupa sampai ada 7 lapis yang kita tidak tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa besarnya gitu. Belum lagi di situ banyak para malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rizki dari langit, kemudian Allah angkat amalan-amalan yang baik ke langit, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa Allah menjadikan sumpah dengan langit itu adalah sebagai tanda-tanda yang sangat besar tentang wujudnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah sebagai sang Khalik pencipta langit dan bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu bicara tentang langit. Kemudian di sini bicara tentang wat-tariq. Apa sih tariq ini? Secara bahasa, tariq itu kalau antum masuk ke rumah kemudian mengetuk pintu, nah itu disebut at-tarqu namanya. Kalau antum masuk rumah mengetuk pintu, tuk 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 tuk, itu disebut dalam bahasa Arabnya at-tarqu, mengetuk. At-tariq ini isim fa'il.
artinya orang yang mengetuk dalam bahasa Arabnya kan. At-tariq itu orang yang mengetuk. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala hubungkan dengan langit. Pertanyaannya, siapa yang mengetuk langit? Siapa yang mengetuk pintu langit di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya akan gambarkan mungkin agak panjang lebar tentang masalah kalimat at-tariq di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa langit itu ada pintunya. Makanya sebagian para ulama ketika bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, kenapa Nabi SAW tidak naik ke langit lewat jalur Mekah? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Baik naiknya atau turunnya. Kenapa ketika naiknya okelah lewat Masjidil Aqsa, turunnya kenapa nggak langsung ke Mekah saja? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa lagi? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa karena memang pintu langit itu garis lurusnya sama dengan Masjidil Aqsa, makanya harus dari Masjidil Aqsa naiknya. Ini ada yang beristinbat seperti itu. Intinya bahwa langit itu ada pintunya. Makanya Allah mengatakan wa futihatis sama fakanat abwaba. Dan ketika langit itu dibuka, ternyata di langit itu ada pintu-pintunya. Lah pintu langit itu terkadang dibuka, terkadang ditutup. Tergantung siapa yang naik dan siapa yang turun. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Fatir ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan semuanya. Kepada dialah naik perkataan-perkataan yang baik dan juga amalan-amalan yang saleh dinaikkan kepada Allah. Tentu ketika amal saleh naik ke langit, harus dibuka pintu-pintunya supaya bisa naik, ya. Dan al-kalimut thayyib, maksudnya perkataan yang baik itu kan ada dua macam. Pertama yang berhubungan dengan Allah, seperti berzikir, kemudian berdoa, membaca Al-Quran, itu namanya perkataan yang baik. Kalau menyangkut manusia, seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ataupun memberikan nasihat kepada orang, ataupun membahagiakan orang dengan ucapan-ucapan yang indah dan membahagiakan, dan itu amalan terbaik. Sebagaimana Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, Anda memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Dan yang lainnya, intinya bahwa perkataan-perkataan atau kalam yang baik ataupun amal-amal yang saleh, di sini Allah mengatakan yas'adu, Allah naikkan, ya, yas'adul kalimu at-thayyib, Allah naikkan ke langit. Dan tidak mungkin menaik ke langit kecuali dibuka pintu-pintunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada waktu-waktu pintu langit itu dibuka. Kapan itu? Sebagian para mengatakan pertama qabla zuhri, sebelum zuhur pintu langit dibuka. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, inna abwabas samai tuftahu ila zawali syamsi. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu akan dibuka sampai waktu zawal. Zawal itu artinya masuk zuhur, ketika matahari tergelincir ke arah barat sedikit, itu disebut zawal, masuknya waktu zuhur. Kemudian Rasul mengatakan, fala turtaju hatta yusalla zuhru, hatta yusalli zuhru, fa uhibbu an yus'ad li fiha khairun.
dan tidak mungkin ditutup sampai orang itu melaksanakan sholat duhur. Dan saya suka kalau seandainya kebaikanku diangkat ke langit. Dari sini menunjukkan bahwa waktu sebelum duhur sampai pelaksanaan sholat duhur, pintu langit dibuka. Kemudian setelah itu ditutup lagi, ya. Kemudian yang kedua, inda kulli adhani, setiap seorang muadzin mengumandangkan adzan. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW juga, idza nudiya bis salati futihat abwabus sama. Apabila nudiyah artinya seseorang mengumandangkan adzan untuk salat, maka pintu-pintu langit akan dibuka dan juga doa-doa akan diijabah. Ini yang kedua. Yang ketiga, indar ribat baina salataini. Indar ribat baina salataini. Sebagaimana Rasul mengatakan, abshiru hadza rabbukum qad futiha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah. Ketika seseorang menjaga di perbatasan antara negara Islam dan negara kafir, dan dia menunggu dua solat, mungkin zuhur ke asar, asar ke maghrib, dan begitu seterusnya. Artinya diperuntukkan untuk siapa? Para mujahidin. Di mana Rasul mengatakan, abshiru, berbahagialah kalian, inilah Rabb kalian sudah membuka pintu dari pintu-pintu langit, dan para malaikat berbangga dengan kalian. Ini yang ketiga. Yang keempat, inda muntasifil lail, ketika pertengahan malam. Ada yang mengatakan juga sepertiga malam akhir. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, tuftahu abwabus sama nisful laili fayunadi munadin hal man da'i fayustajabalah wa hal min da'in fayustajabalahu wa hal min sa'ilin fayu'ta wa hal min maqrubin fayufarraj anhu. Fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaballah lahu illa zaniyatan tas'a bi farjiha au asyara. Kata Nabi SAW, akan dibuka pintu-pintu langit itu setiap pertengahan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyeru, siapapun orang yang berdoa akan dijabah, siapapun orang yang minta akan diberi, siapapun orang yang dalam kesulitan maka akan dihilangkan kesulitannya. Maka tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah kabulkan, kecuali seorang wanita pezina yang berzina dengan kemaluannya atau penarik pajak. Maka bagi mereka tidak akan dibukakan pintu langit tengah malam ataupun sepertiga malam akhir. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, inda al-istiftah fis salati, ketika seseorang mulai masuk ke dalam salat. Maksudnya ketika setelah takbiratul ihram dia membaca iftitah. Ketika itulah pintu langit dibuka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Ketika kemudian ada seorang sahabat yang membaca doa ini ketika dalam iftitah salatnya, apa kata Rasul? Manil qail, siapa tadi yang mengucapkan doa ini dalam iftitah salatnya? Qala rajulun minal qaum, berkatalah seorang sahabat dari kaum, saya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku sangat heran dengan orang itu sehingga pintu-pintu langit dibuka. Ini 5 waktu-waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Lalu siapa saja dan amalan apa saja yang membuka pintu langit itu? Maksudnya mengetuk pintu langit sehingga pintu langit itu terbuka. Siapa saja? Pertama, ruhnya seorang mukmin. Dan itu berdasarkan hadis yang panjang sekali dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ruhnya seorang mukmin ketika dicabut,
maka akan disediakan kain kapan dari sorga, wewangian dari sorga, kemudian akan diangkat ke langit, dan bau harumnya semerbak sehingga malaikat mengatakan, ini ruhnya siapa? Maka dikatakan fulan ibn fulan. Maka yang mengantarkan ruh ke langit ini kemudian mengetuk pintu langit dan dibukanya. Maka ruhnya seorang mukmin akan naik ke langit kedua, dibukakan pintu langit kedua, kemudian naik lagi ke langit ketiga, dan begitu seterusnya sampai melewati langit ketujuh. Kemudian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah katakan kembalikan rohnya ke dalam jasadnya dan angkat catatannya fil illiyin. Ini yang pertama. Jadi kalau ada rohnya para nabi yang meninggal, rohnya wali-wali saleh, rohnya para syuhada, rohnya para siddiqin dan orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin, maka roh-roh inilah akan menembus dan akan memukul pintu langit sehingga terbuka, sehingga mereka bisa menembus langit. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sendiri, kapan itu? Saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diantar malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membuka pintu langit, dan penjaga pintu langit mengatakan, man? Siapa? Kata Jibril, saya Jibril. Waman ma'ak? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Awa qad uhiya ilaik? Sudahkah diperintahkan naik? Kata Jibril, sudah. Maka malaikat penjaga pintu langit kemudian membukanya. Dari sini tidak sembarang orang itu naik ke langit kan. Pernah saya jelaskan ketika saya menjelaskan Isra Mi'raj tentang peristiwa orang naik ke bulan. Bulan ini posisinya di mana? Kan itu ya. Posisi bulan ini di mana? Apakah di atas langit ataukah di bawah langit? Kalau seandainya dia di atas langit, berarti kalau ada orang ingin naik ke bulan harus lewat pintunya. Karena Nabi SAW saja ketika Isra Mi'raj harus mengetuk pintunya kan, baru dibuka. Pertanyaannya sekarang, bulan itu di bawah langit atau di atas langit? Kalau seandainya bulan di atas langit, berarti mustahil Neil Armstrong itu sampai ke bulan, karena dia harus mengetuk pintu langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Neil Armstrong. Sudah diperintahkan? Sudah. Kayak gitu ya. Berarti kan tidak mustahil Neil Armstrong ke bulan kan, kalau seandainya bulan di atas langit. Tapi kalau bulan di bawah langit, mungkin, karena tidak harus melewati pintu. Tidak mustahil maksudnya. Walaupun peristiwa Neil Armstrong ini juga masih diragukan tentang apakah dia betul-betul naik ke bulan atau tidak kan begitu. Ada yang mengatakan bahwa ketika dia sampai di bulan, katanya menancapkan bendera, berkibar-kibar pula benderanya. Karena di sana tidak ada oksigen. Kok bisa berkibar-kibar? Berarti ada angin. Ya, jangan di gurun pasir kan itu. Kan itu ya. Kemudian juga secara logika ilmiah, itu pesawat itu diapit dengan 3 pesawat kan, lepas satu, naik lagi pesawatnya, lepas satu, sampai yang ketiga itulah yang ke bulan. Pertanyaannya, cuman mendaratnya tuh? Ada bandara di sana, kan itu ya. Kemudian yang kedua, cuman pula turunnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab juga kan. Nah, kenapa sampai hari ini cuman dia saja, padahal peralatan di zaman sekarang lebih canggih dibandingkan zaman dulu. Harusnya kalau Armstrong berhasil ke bulan, setelahnya harus lebih bisa lagi kan, karena namanya teknologi kan berkembang begitu. Wallahu alam kan itu. Intinya bahwa Nabi SAW adalah orang yang pernah mengetuk pintu langit bersama Jibril, kemudian pintu langit itu dibuka. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi SAW ketika bicara soal keutamaan surah Al-Fatihah dan surah khawatim, akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah, amanar Rasul ila akhir ayat ya. Jadi suatu ketika Rasul itu pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba dia mendengar sebuah ledakan, dentuman ya. Jadi Rasul kemudian menatap ke langit, kemudian
Dia mengatakan, hadza babun minas sama futihal yaum. Ini hari pintu langit sedang dibuka. Jadi dentuman tadi itu karena pintu langit dibuka. Ya. Lam yuftah qattun ilal yaum. Tidak pernah dibuka kecuali hari ini, katanya. Kenapa? Fayanzilu minhu malakun. Karena ada malaikat yang turun, dan malaikat ini belum pernah turun sebelumnya. Dia turun ke bumi, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah dan mengatakan, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Bergembiralah, kata malaikat ini, engkau mendapatkan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi qablaka sebelum. Kemudian dia mengatakan, Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Surah Al-Fatihah dan akhir-akhir surah Al-Baqarah, lan taqra'a biharfin minha illa a'taitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberi. Lah, malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya. Dia turun itu ingin menyampaikan kabar gembira kepada Nabi. Kemudian naik lagi kan gitu. Otomatis kan dibuka pintunya. Inilah orang-orang yang pernah naik ke langit. Artinya yang menyebabkan pintu langit itu terbuka. Adapun amal-amal yang membuka pintu langit itu banyak. Seperti umpamanya hadis Nabi SAW ketika bicara tentang para malaikat. Jadi para malaikat, berarti kalau tadi kita simpulkan malaikat, kemudian Nabi SAW, kemudian ruhnya seorang mukmin. Ya. Dan malaikat yang naik turun ini, saya tambah sedikit, itu bukan bicara tentang masalah surah Al-Fatihah dan khawatim akhir surah Al-Baqarah saja, tidak. Tapi juga ada hadis Nabi SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala membagi tugas kepada para malaikat untuk mencatat amal seorang Muslim di malam dan di siang hari. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatul nahar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggilir malaikat itu untuk mencatat kebaikan manusia. Ingat, yang dicatat kebaikan saja. Dia tidak mencatat keburukan. Lah, malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan itu dibagi dua sip. Ada yang sip malam, ada yang sip siang. Lah, kata Nabi SAW, berjumpanya di dua solat. Pertama solat asar, yang kedua solat fajar. Jadi yang mencatat amalan kebaikan, malaikat turun dari langit di waktu manusia sedang solat asar. Kemudian terus mencatat kebaikan sampai waktu subuh. Kemudian sebelum naik, malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari turun ketika manusia sedang sholat. Kemudian setelah itu malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari terus mencatat sampai di waktu asar. Maka dia yang naik, kemudian malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari turun. Jadi malaikat naik turun tuh. Artinya dalam setiap hari asar dan fajar, maka malaikat akan naik turun, otomatis akan membuka pintu langit kan kita. Atau yang sifatnya mingguan, seperti hari Senin dan Kamis. Karena ada hadis Nabi SAW ketika bicara tentang keutamaan hari Senin dan Kamis kan. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabu as-sama yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu langit akan dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, kecuali orang yang ada permusuhan antara dia dengan orang lain, maka orang ini tidak akan diangkat amalannya sampai dia berdamai. Artinya juga setiap Senin dan Kamis kan pintu langit dibuka tuh. Ya. Atau setahun sekali di bulan Sya'ban. Ini bulan Rajab kan? Berarti bulan depan tuh. Bulan depan itu 1 bulan pintu langit dibuka. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika bicara soal keutamaan bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, dari hadis Usama ibn Zaid, dia mengatakan,
"Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu minasya'ban." Rasul, aku tidak pernah melihat kau banyak puasa sunnah melebihi bulan Sya'ban. Hampir setiap hari gitu. Tapi tidak boleh sama dengan Ramadan. Jadi kalau memang ingin puasa setiap hari, kalau Ramadan umpamanya 29 hari, ya kita mungkin dicukupkan sampai 27 hari gitu saja. Kalau yang dipahami maksudnya boleh puasa setiap hari. Karena ada yang memahami maksudnya banyak puasa itu, ada yang mengatakan puasa Senin Kamis yang biasa kita lakukan, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, atau para wanita yang mengqadha puasa biasanya mereka mengambil bulan Sya'ban gitu, karena dekat-dekat Ramadan. Ya. Jadi ketika Rasul banyak puasa, Rasul menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang dilalaikan oleh manusia karena terjepit di antara dua bulan mulia. Pertama bulan Rajab, ini kan bulan mulia nih sekarang. Tapi tidak ada ibadah khusus, ingat. Tidak ada salat raghaib, tidak ada puasa sunnah yang khusus, tidak. Ya amalan seperti biasa, cuman dilipat gandakan pahalanya. Kemudian Ramadan juga bulan yang sangat mulia karena terjepit dengan dua bulan mulia. Terkadang orang dilalaikan di bulan Sya'ban, kata Nabi. Kemudian kata Rasul, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Itulah bulan di mana semua amal-amal hamba akan diangkat menuju Allah. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya ingin ketika diangkat amalanku, saya sedang puasa. Artinya bulan Sya'ban itu satu bulan dibuka tuh pintu tuh. Ya. Karena malaikat naik turun tuh. Di bulan Sya'ban setahun sekali, kemudian seminggu sekali Senin Kamis, kemudian setiap hari antara asar dan subuh. Kan itu ya. Adapun tentang kembali kepada amalan-amalan yang bisa membuka pintu langit adalah da'watul imamul adil. Doanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil kalau berdoa itu melesat ke langit, bisa membuka pintu langit. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Yang ketiga, doanya orang yang dizalimi saat dizalimi. Maka tiga doa ini melesat menembus pintu langit. Ya, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak mungkin ditolak doanya: al-imamul adil, pemimpin yang adil, was-saimu hina yaftur atau hina yuftir, dan puasa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka, wa da'watul madlum yarfauha fawqal ghamam, dan doanya orang yang dizalimi akan diangkat sampai ke atas awan. Kemudian Rasul mengatakan, wa tuftahu laha abwabus sama, dan pintu-pintu langit akan dibuka. Ya. Jadi doa orang-orang yang dizalimi, doa orang yang berpuasa, dan doa pemimpin yang adil bisa mengetuk pintu langit sehingga membukanya. Termasuk juga diantaranya adalah apabila datang bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Jangan lagi pintu langit, pintu surga pun dibuka. Pintu neraka ditutup dan setan diikatkan itu. Karena dalam riwayat, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama. Dalam riwayat, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat, dibuka pintu-pintu surga. Jadi Ramadan itu bebas. Kita ini beramal apapun langsung naik ke langit. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama juga, diantaranya adalah setiap zikir. Ingat, setiap zikir. Nabi SAW mengatakan, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla at-tasbiha wa tahlila wa tahmida yan'atifna hawlal arshi lahunna dawi kadawawi nahli tudhakkaru bisahibiha amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudhakkaru bihi. Sungguh kalimat-kalimat zikir yang kalian lafadzkan dari keagungan Allah, seperti bertasbih, ucapan subhanallah, bertakbir, ucapan Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah, bertahmid alhamdulillah, akan berputar-putar mengelilingi arsy Allah. Otomatis kalau berputar-putar mengelilingi arsy Allah berarti menembus langit.
Ya kan? Karena dia akan berputar-putar mengelilingi arsy Allah zikir-zikir itu. Kemudian kalimat-kalimat zikir tersebut mengeluarkan suara seperti suara lebah, menyebut-nyebut nama orang-orang yang melafadzkannya. Jadi tasbih, tahlil, takbir ataupun tasbih itu akan bersuara itu di atas arsy itu, berkeliling di arsy itu, dan menyebut-nyebut siapa yang sedang mengucapkannya. Subhanallah kan? Lah ini perkara-perkara menjadikan kemudian pintu-pintu langit itu terbuka. Kembali kepada tafsir. Ya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sama'i wat-tariq. Jadi makna at-tariq itu artinya at-tarku, mengetuk. Itu secara bahasa. Mengetuk pintu langit. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, aqsama rabbuna bis-sama'i wa bit-tariq alladhi yatruku laylan minan nujumi al-mudhi'ati wa yahfa nahara wa kullu ma jaa laylan faqad taraka. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah bersumpah dengan langit dan dengan tariq. Makna tariq di sini artinya yang mengetuk tengah malam. Maksudnya yang nampak tengah malam dari bintang-bintang yang menembus cahayanya sampai ke bumi. Di mana kalau datang di siang hari, maka tidak akan muncul bintang-bintang itu. Dan setiap yang datang di malam hari, maka disebut at-tarq, disebut tariq. Jadi kalau orang datang malam-malam membawa kabar, ya secara bahasa itu disebut tariq. Dan kita harus berlindung di malam hari dari tariq ini. Makanya Allah mengatakan min syarri ghasikin idza waqab, dari malam hari apabila menutup. Karena di malam hari ini banyak kejahatan. Bisa saja tukang sihir menyihir, kita membawa sihirnya, ya, atau orang hasad mengirim hasadnya, atau orang hendak mencuri mengambil barang kita gitu, atau menghabarkan sesuatu yang buruk bagi kita. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini, kecuali kalau yang datang di malam hari itu membawa kebaikan, ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman ibn Khunais radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Abdurrahman ibn Khunais dan mengatakan, kaifa sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kadathu syayatin. Ya Abdurrahman, saya ingin tanya sama kamu, kalau malam-malam Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu setan itu, apa yang dilakukan Nabi? Maka kata Abdurrahman ibn Khunais ini, in hadaratis syayatin minal audiyati wasyi'ab yuriduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamma syaitan ma'ahu syu'latun min narin an yuhriqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada kisahnya, kata Abdurrahman. Jadi setan-setan itu datang dari lembah-lembah, dari hutan-hutan, menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak membakar Nabi, membawa api hendak membakar Nabi. Lah ketika Rasul melihat api itu, dia kaget gitu ya. Maka Jibril kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi Rasul. Kemudian Jibril mengajarkan satu doa. Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, a'udzu bi kalimatillahi tamah alladzi yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa bara'a wa dhara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Di sini syahidnya, wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri kulli tariq. Di sini ada lafaz wa min syarri kulli tariq illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Kata Jibril, bacalah wahai Muhammad, doa aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh orang baik ataupun orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikannya, dari kejahatan apa yang diturunkan dari langit dan apa yang dinaikkan ke langit, dan dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar dari bumi, dan dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan fitnah-fitnah siang, serta dari kejahatan
yang datang. Ya, itu makna tarik itu ya. Yang datang di waktu malam kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini ada kalimat wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bil khair. Kita berlindung dari setiap yang datang di malam hari kecuali dia datang membawa kebaikan. Tapi kalau membawa keburukan seperti tukang sihir, ya kan? Ataupun orang yang hasad, sedang hasad kepada kita, atau para pencuri yang hendak mengambil harta kita, atau binatang-binatang yang hendak menyakiti kita dari binatang-binatang buas, kita berlindung dengan cara apa? Membaca qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq. Nah, ini. Ghasiq itu artinya malam hari. Dari setiap kejahatan di malam hari apabila sudah menutupi siang hari, artinya sudah gelap gulita. Karena syaitan itu kekuatannya ada di malam hari. Makanya Nabi Musa ketika mengajak duel tukang-tukang sihir tidak mau di malam hari, tetapi mencari di waktu duha. Karena itu lemahnya kekuatan sihir. Ya. Nah, ini juga makna tarik. Tetapi kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran yang kita sedang pelajari di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan apa itu makna tarik. Di sini Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau dalam Al-Qur'an ada lafaz wa ma adrak, itu berbeda dengan wa ma yudrik. Adrak fi'lul madhi, yudrik fi'lul mudhari. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau di dalam Al-Qur'an antum mendapatkan lafaz wa ma adrak, berarti pasti setelahnya ada jawabannya. Ya. Apa yang dimaksud dengan wa ma adraktu? Tapi kalau menggunakan fi'lul mudhari wa ma yudrik, maka pasti tidak ada jawaban setelahnya. Berarti perkara itu gaib yang tahu hanya Allah saja. Di sini Allah menggunakan fi'lul madhi, artinya ada jawabannya. Ketika Allah mengatakan apa itu tarik? Wa tarik, apa itu tarik? Maka dijawab langsung an-najmu sakit. Berarti tarik di sini maksudnya bintang yang menembus cahayanya, yang sangat terang benderang. Ya. Sama dengan kalimat wa ma adraka mal qariyah. Dijelaskan setelahnya apa itu qariyah. Tapi kalau wa ma yudrik biasa tidak dijelaskan. Wa ma yudrika la'alla sa'ah, ketika bicara soal kiamat. Siapa yang tahu waktunya kiamat? Makanya Allah tidak jelaskan waktunya. Tapi kiamat itu pasti datang. Ya kan? Tapi ketika menggunakan adrak pasti sudah ada jawabannya. Allah memberitahu ini loh jawabannya. Lah di sini namanya tafsirul Quran bil Quran namanya. Quran mentafsirkan Quran. Ketika Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq, apa itu tariq? Tariq itu sesuatu yang datang di malam hari, yang tampak di malam hari dan siang tidak tampak. Apa itu? Ya bintang. Bintang kan hanya tampak di malam hari kan itu ya. Oh, siang hari kan gak ada bintang. Kalah dengan cahaya matahari. Makanya Allah mengatakan an-najmu tsaqib. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya ulang-ulang bicara tentang bintang sedikit. Bahwa banyak faedah bintang kenapa Allah ciptakan kepada kita. Salah satunya adalah yang pertama zinatu as-sama. Bintang itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, entah berapa jumlahnya. Karena tidak ada yang tahu jumlah bintang berapa coba. Makanya ketika Rasul bicara tentang ciduk bejana kelak di telaganya, apa kata Rasulullah? Di mana cangkir-cangkir untuk menyiduk di telaganya sebanyak bintang yang ada di langit kan itu. Ka'ada di nujumin fis sama katanya. Artinya tidak ada yang tahu berapa jumlah di langit itu, bintang-bintang itu. Yang nampak saja kita tidak tahu berapa jumlah, apalagi yang tidak tampak kan itu. Tetapi yang jelas bahwa bertebaran bintang di langit itu sebagai penghias. Karena bintang itu kalau hilang di langit menakutkan. Ini mau apa nih langit nih? Kok gelap-gelap nih? Hujan, mau ini, mau itu kan itu ya. Tapi kalau bertebaran bintang rasanya indah, kita ingin menatap langit itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan fungsi bintang itu adalah inna zayyana as-sama ad-dunya bizinatil kawakib. Kami hiasi langit-langit dunia itu dengan hiasan-hiasan bintang. Makanya ditiru kan, apalagi sekarang ini banyak lampion-lampion
Niru bintang, lampion di mana-mana. Kan itu. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa an-nujum itu dalilun ala azamatillahi azza wajalla wa qudratul khaliqi azza wajalla. Menunjukkan tentang keagungan Allah. Karena ada bintang itu yang berlipat-lipat, ratusan bahkan ribuan lipat lebih besar dibandingkan matahari kan itu. Yang kita tidak tahu seperti apa tuh. Bagaimana sang pencipta bintang itu? Itu satu bintang saja itu. Ya. Dan menunjukkan kekuasaan Allah. Bagaimana bisa Allah mengatur? Dan subhanallah, semua pada porosnya. Walaupun sebagian bintang ada yang berjalan ke kanan, ke kiri, ada yang bergerak, ada yang tetap gitu ya. Ada yang muncul, ada yang tenggelam dan begitu seterusnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bisa atur sedemikian rupa sehingga tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Coba, kalau ini bukan perbuatan Allah, perbuatan siapa? Tidak bisa. Jangankan soal itu, coba jangan ada lampu merah di jalan itu ya. Biarkan motor, mobil itu lalu lalang, apa enggak stres tuh polisi itu terus sana sini. Karena waktu saya diaman enggak ada lampu merah. Diaman tuh pakai lingkaran semua ya. Wah, semerawut tuh, nggak jelas, ya kan? Yang ada lampu merah saja kadang-kadang bermasalah, main terabas-terabas saja itu kan? Itu sudah ada lampu merahnya. Sekarang lagi ditambah kamera lagi, masih juga diterabas. Ya, diganti pula plat nomornya, biar nggak ketahuan. Pandai itu, sudah motor diganti plat nomornya, ujungnya 8 jadi 6. Nanti nggak terlacak nih motor siapa ini katanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan, lah bayangkan coba, padahal bintang itu lebih banyak dibandingkan kendaraan tuh. Manusia tidak bisa ngatur. Lah ini kok bisa ngatur gitu ya? Nggak ada yang tabrakan di langit itu. Itu kuasa siapa kalau bukan Allah azza wa jalla? Makanya ini menunjukkan apa? Dalilun ala azamatillahi wa qudratuh. Menunjukkan keagungan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an-nujum kahidayatil bashar inda safarihim. Bahkan bintang itu dijadikan penunjuk jalan dulu sebelum ada kompas, apalagi ada Google Map hari ini. Mereka kalau di siang hari mencari alamat itu, petunjuk jalannya pakai gunung biasanya. Tetapi kalau di malam hari mereka menggunakan bintang. Seperti nelayan, orang-orang yang nyasar di padang pasir, di hutan-hutan kan itu. Mereka lihat bintang. Ya. Kemudian yang nomor 4 juga, an-nujumu rujuman lisyayatin. Dan ini juga ada yang memaknai makna tarik. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa ketika sebagian para ulama mengatakan sakib, apa itu sakib itu maksudnya? Maksudnya sakib itu adalah gugusan bintang yang melempar setan saat naik ke langit. Disebut sakib, yathkubu syayatin. Karena setan itu mereka naik ke langit untuk mencuri dengar. Ya, kemudian ketika Nabi SAW diutus, maka langit itu kemudian ada penjaganya. Tidak sembarang setan bisa naik ke langit. Kenapa? Karena Allah fungsikan gugusan bintang untuk menembak setan. Nah, itu yathkub artinya. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Kemudian yang nomor 5, bahwa an-nujum itu asasun lil adidati minal ulum. Dengan adanya bintang itu lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan manusia. Ada namanya ilmu tasyir yang biasa digunakan BMKG dan begitu seterusnya gitu ya. Perakhiran cuaca, penentuan tanggal, arah kiblat dan macam-macam. Ya, artinya banyak fungsi bintang itu. Kembali kepada tafsir, Allah mengatakan di sini, wa ma adraka mat-tariq an-najmu az-tsaqib. Apa itu tsaqib? Sebagian para ulama mengatakan, ada yang mentafsirkan bahwa tsaqib itu artinya bintang Suraya. Tsaqib di sini artinya bintang Suraya, dan bintang Suraya itu bukan satu bintang, karena dia beranggotakan hampir 1000 bintang Suraya itu. Ya. Dan bintang Suraya ini menjadi bintang kepercayaan biasanya. Ya, baik zaman dahulu, zaman Yunani kuno gitu ya, ataupun juga orang-orang Jawa dan begitu seterusnya, kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan film Jaka Tarub itu apa dengan perimbuan ya biasa kan gitu ya, dihubungkan dengan Jaka Tarub itu apa gitu ya, karena yang tampak itu biasanya 7 bintang
Ya, jadi ada bidadari yang turun dari kayangan menemui Jakataru. Nah, itu mungkin di film-film entah bentar gitu. Kalau zaman Yunani dulu kan memang diistilahkan yang 7 bintang Suraya itu memang dikenal yang paling cahayanya paling ini Suraya, paling terang gitu ya. Dan ini sempat viral kan ketika bulan Ramadan kemarin. Kan ada viral tuh, ketika awal-awal corona. Ingat kan? Apabila muncul bintang Suraya di pagi hari di bulan Mei, maka wabah corona akan hilang di sebuah negeri. Sampai viral tuh ceramahnya kan. Siapa tuh Ustaz siapa dulu itu? Kemudian menukilkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi mengatakan idza tala'an najmu rufi'atil aha fi ahli kulli baladin. Jadi apabila bintang terbit gitu ya, maksudnya bintang Suraya, maka penyakit akan diangkat dari tiap-tiap negeri gitu. Dalam riwayat Abi Hanifah ada kalimat dza sabahin, maksudnya di waktu pagi ya. Sebenarnya hadis ini memang diambil dari dua-duanya lemah, tidak ada yang sahih. Dua-duanya lemah, tidak ada yang sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dan juga sebelumnya, karena juga ini riwayat Abu Hanifah. Jadi seolah-olah bersendirian Abu Hanifah dan Is ibn Sufyan itu dinyatakan dhaif. Apalagi Abu Hanifah ditolak riwayatnya oleh Bukhari, Muslim dan para ulama yang lain, walaupun dia memang gagah dari segi fikih ya. Dari segi fikih, maka dari segi hadis dinyatakan lemah. Abu Hanifah itu dinyatakan lemah karena ya tadi dia tidak dikenal dari ilmu hadisnya. Makanya Imam Bukhari tidak mengambil hadis dari Abu Hanifah ya. Tapi sekalipun anggaplah dua riwayat dari Is ibn Sufyan dari jalur Atha dari Abu Hurairah dan juga dari Abi Hanifah dari Atha dari Abu Hurairah itu anggaplah benar, sahih kita katakan, maka yang dimaksud hadis ini bukan corona maksudnya. Ulama mengatakan bukan corona karena konteksnya ini bicara tentang hama. Sebenarnya bicara konteksnya tentang hama. Karena begini, bulan Mei itu umumnya di Hijaz itu beralih musim dari musim dingin ke musim panas. Biasanya kalau datang musim panas, hama itu tidak akan bertahan lama. Dia akan pergi tuh. Ya. Jadi kalau muncul bintang Suraya di pagi hari, artinya masuk pada bulan Ayar atau bulan Mei istilah kita, ya. Itu memasuki perubahan cuaca itu dari dingin ke panas. Dengan munculnya bintang Suraya itu pertanda bahwa beralihnya musim. Tetapi di sini bukan berarti kemudian bintang Suraya itu yang mempengaruhi terangkatnya wabah. Tidak ada bintang yang punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian bumi, tidak ada. Makanya Rasul celah tentang ilmu nujum, perdukunan itu. Karena mereka menganggap bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh kan. Jadi kemunculan bintang Suraya di pagi hari itu hanya sekedar pertanda peralihan musim saja dari musim dingin ke musim panas. Dan umumnya bulan Ayar atau bulan Mei itu buah-buahan sudah matang. Dan buah kalau sudah matang jarang terkena hama, ya kan? Jadi konteksnya ini adalah soal jual beli buah-buahan yang ada di tangkainya sebenarnya. Makanya di Islam melarang, tidak boleh kita menjual buah yang ada di tangkainya kalau belum nampak kematangannya kan gitu ya. Kayak orang dulu kan biasanya main tembak saja, jual dia apa? Oh, apa? Ijotnya istilahnya. Ya, ini berapa nih? Main tebak saja sekian. Itu kan ada untung ada buntung. Kalau pas kemudian jadi semua, buntung lah itu yang punya mangga. Untung yang membeli kan. Sekali gagal semua datang hama, buntunglah yang membeli, untung pula penjual. Jadi perjudian jadinya kan. Makanya dilarang, Rasulullah SAW melarang tidak boleh jual beli buah-buahan di tangkai sampai jelas-jelas yabdu solahuha kan gitu, nampak kematangannya. Karena biasanya kalau buah sudah matang tidak mungkin termakan hama ya. Dan itu kejadiannya apabila bintang Suraya itu turun, dan itu bertepatan di awal bulan Mei. Tapi entah kemana-mana hadis ini kemudian, waktu itu saya masih dengar itu rekamannya, bahwa hadis ini dijadikan pertanda hilangnya corona. Rupanya setelah lewat bulan Mei masih juga corona. Lahir pula anak-anak corona itu dengan berbagai macam anak-anaknya itu. Kan gitu ya, macam-macam ya. Vaksin pun nggak bisa satu kali, booster pun nggak bisa satu kali, 2 kali sekarang.
Kan itu ya. Jadi memang konteksnya bukan itu kata para ulama. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengatakan dalam Fathul Bari itu, maksudnya diangkatnya wabah itu, hama itu pun tidak semua daerah. Kalau menurut pendapat Ibnu Abdul Bar, maksudnya adalah di daerah-daerah yang ada pohon kurmanya. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, maksudnya di daerah Hijaz. Hijaz itu ya Mekah, Madinah dan sekitarnya, enggak semua. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi dibatasi dengan tempat, tidak benar. Jadi riwayat-riwayat ini lau faradna, kalaulah kita terima itu sahih, maka bukan berarti kemudian kalau datang bulan Mei gitu ya, bulan Ayar, muncul bintang surah itu di subuh, maka corona akan diangkat dari sebuah negeri. Kenyataannya enggak diangkat-angkat sampai sekarang kan. Memang bukan itu teksnya. Walaupun seandainya, kalau seandainya hanya sekedar tafaul saja tidak apa-apa. Maksudnya tafaul itu ya berharaplah. Mudah-mudahan dengan adanya bintang Suraya kan itu pertanda musim dingin hilang, datang musim panas. Ya mudah-mudahan wabah diangkat. Ya mungkin kalau tafaul saja tidak apa-apa. Tapi kalau menyandarkan dengan jazm, dengan jelas bahwa corona akan diangkat dengan munculnya bintang Suraya, ini tidak bisa. Pertama karena riwayatnya juga lemah kan itu ya. Kalaupun sahih maksudnya bukan bicara wabah secara umum, tapi bicara hama ya, yang mengenai pohon-pohon dan buah-buahan. Itu maksudnya, konteksnya itu bicara tentang jual beli buah-buahan yang ada di pohon gitu maksudnya. Lah ada yang mentafsirkan bahwa as-sakib di sini artinya adalah Suraya ya. Tetapi sebagian ahli tafsir mengatakan tidak. Ya, maksudnya an-najmu sakib ya semua bintang yang ada di langit itu disebut najmu sakib. Dan itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.